Ya, pandemi COVID-19 berdampak sangat buruk terhadap industri pariwisata, bukan saja di seluruh dunia, tapi tentu saja termasuk Indonesia. Dan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia menurun pada tahun ini sebanyak sekitar hampir 70%, dan ini sangat disayangkan karena tahun-tahun terakhir ini justru jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia itu semakin lama semakin meningkat. Nah, selain itu pandemi juga merusakkan industri yang berkaitan dengan pariwisata, perhotelan misalnya, dan juga transportasi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali tantangan dan masalah yang harus kita hadapi khususnya dalam industri pariwisata. Di lain pihak ada sedikit optimisme karena ekonomi kreatif yang berdasarkan digital menampakkan pertumbuhan yang tentu saja bisa membantu ya untuk memberikan masukan pendapatan terhadap GDP yang lebih lagi untuk Indonesia. Nah, bagaimana kita harus ya, menangani pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya pasca COVID-19 ini. Ini tentu memerlukan kreativitas, strategi, dan resetting yang baru. Untuk itu, saya telah ditemani oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita yang muda, Mas Menteri ya, Wisnu Tama Kusubandyo. Halo, Mas Menteri. Halo, Mbak Desi, apa kabar? Baik, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya. Saya lihat ini Mas Wisnu ini badannya semakin lama semakin langsing. Ini kenapa? Stres selama 1 tahun ini? Iya, Atau turun beban 7 kilo, berat? Des. Turun 7 kilo. Iya, turun 7 kilo. Ya, ini mencerminkan tugas dan tantangan yang sangat berat. Dan Mas Wisnu kan sudah 1 tahun ya, persis ya, menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan ini bukan sesuatu tugas yang mudah, karena menjadi menteri pada saat pandemi COVID-19 itu luar biasa beratnya. Ya. Bagaimana 1 tahun ini persisnya, apa yang dirasakan? Ya gini, Des. Di awal tahun itu ya, di akhir tahun lalu dan di awal tahun itu kita begitu optimis banget ya dengan pariwisata kita. Ya. Di bulan Januari peningkatan juga cukup signifikan. Bulan Februari juga demikian gitu. Jadi kita para pelaku sektor pariwisata itu begitu optimis dengan tahun ini gitu. Dan targetnya juga ambisius sekali untuk tahun ini. 17 juta lebih, ya kan? Artinya kita pada saat itu sangat pede lah terhadap sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif gitu. Tetapi seperti kita ketahui bersama, pandemi datang pada bulan Maret, April. Ya, bulan Maret, April mulai itu masuk lah gitu. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Ya, terjadi di seluruh dunia dan akhirnya Indonesia juga kena dampaknya. Kalau kita bicara pariwisata kan kita bicara pergerakan manusia, ya kan? Dan pandemi ini membatasi gerak manusia. Itulah yang membuat jadi sektor pariwisata ini betul-betul paling merasakan dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Ada data terakhir mengenai dampak langsung ya terhadap industri ini? Jadi kurang lebih ya, ini masih kurang lebih karena belum selesai ya. Kurang lebih tahun ini karena di awal tahun kita cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya gitu ya. Sekitar 3,7 juta wisatawan asing datang ke Indonesia. Artinya itu kalau tahun lalu kita mendapatkan devisa hampir 20 billion US dollar. Dengan 16 juta lebih ya. Dengan 16 juta visitors from overseas gitu ya. Sekarang mungkin kita cuma dapat sekitar 4 billion lah gitu ya. Berarti ada sekitar 16 billion US dollar yang loss gitu yang kita dapatkan di tahun ini kurang lebih gitu. Nah itu yang merupakan tantangan tersendiri buat pelaku sektor pariwisata gitu. Iya, dan sektor pariwisata ini banyak sekali multiplier effect-nya ya. Sangat hospitality, makanan, hotel. Iya, jadi dampak daripada sektor pariwisata ini, Des, bukan kepada hotel, restoran dan transportasi saja. Kita tahu supplier hotel, ya kan, daging, sayur-sayuran dan lain sebagainya itu sektor pertanian, ya kan. Lalu belum seni, ya, musisi, penari dan lain sebagainya. Belum UMKM juga yang mensupport sektor pariwisata, souvenir dan lain sebagainya. Jadi memang dampaknya bukan hanya pada
sektor pariwisata aja yang terkena, tapi ya multiplier effects-nya tadi gitu ya, yang akhirnya sangat merasakan dampaknya, khususnya di Bali, karena di Bali itu kan hampir sebagian besar kan Ya, wisatawannya internasional untuk kan wisatawan internasional, biasanya. pendapatannya juga sebagian besar dari pariwisata. Jadi memang ini sebuah tantangan yang sangat berat buat Kalau dari segi domestiknya bagaimana Mas Wisnu? Karena orang kan tidak bisa kemana-mana juga kalau kita mau libur dan libur panjang itu ya akhirnya ke tempat-tempat lokal. Ini dampaknya terhadap turis domestik ya sama sama juga. sama juga. Jadi memang pergerakan wisatawan Nusantara juga tahun lalu kan cukup banyak ya. Dan dampak ekonomi juga besar ya, sekitar 300 triliun ya di tahun lalu. Jadi sekarang pun terdampak, tetapi ya setelah pelaku sektor pariwisata sudah bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya, melakukan sertifikasi CHSE yang kita luncurkan gitu. Cleanliness, Ya, health, safety and safety environmental dan environmental. sustainability ya. Itu tingkat confidence daripada orang untuk berkunjung sudah meningkat kembali. Jadi kalau terakhir kali saya ke Bali kemarin udah lumayan minatnya orang ya. Dan di akhir Desember juga udah kelihatan tuh bookingannya juga sudah mulai naik ya, terutama di akhir Desember. Apalagi dengan jumlah holiday yang banyak ini. Jadi diharapkan akhir tahun ada lah peningkatan dalam domestik minimal ya. Tapi memastikan bahwa semuanya mematuhi ini cleanliness, health, safety dan ini kan susah nih. Ya justru itu, makanya kami selalu menyampaikan bahwa syarat utama untuk sektor pariwisata agar bangkit adalah dapat melaksanakan protokol kesehatan. Dan pariwisata ini bisnis trust, bisnis kepercayaan. Jadi jangan main-main dengan protokol kesehatan, karena pada saat kepercayaan itu hilang, itu memperbaikinya butuh waktu yang sangat lama, Des. Ya kan? Kita juga membuat buku panduan protokol kesehatan yang bisa di-download untuk semua sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif ya. Bukan hanya sertifikasinya saja, tetapi panduannya itu kita bisa download di website Kemenparekraf, memastikan sektor atau subsektor yang melakukan usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif dapat melakukan usahanya kembali gitulah dengan aman. Itu yang paling penting. Ya, checklistnya itu harus ada, supervisinya ada dan juga tentu saja kerjasama dengan pemerintah daerah kan ini yang paling bertanggung jawab ya untuk memastikan semua. Dan Kementerian Kesehatan juga bikin panduannya. Kesehatan ini kan semua ini berhubungan, apalagi kalau kita bicara mengenai pariwisata, ekonomi dan lain sebagainya. Ini semua industri itu ada kaitannya dengan pariwisata dan ekonomi. Ini dua hal. Selain kesehatan kan ekonomi yang menjadi yang terdampak ya sangat buruk dengan COVID-19 ini. Dari segi ekonomi kreatifnya, kita tahu ada 17 ini ya sektor ya, sub-sektor. Ini sudah ada data terakhir karena kan banyak sekali ya. Ada kita lihat yang tentu saja yang berbasis digital, ada ininya lah kenaikan. Tapi yang lain-lain yang paling terdampak. Ya, ada subsektor seperti kuliner, fashion, rias yang justru jadi andalan ekonomi kreatif di tahun lalu, ini justru mempunyai tantangan tersendiri. Makanya kami pemerintah launching namanya Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Itu untuk membantu para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif gitu untuk memanfaatkan platform-platform digital untuk transformasi dari offline ke online. Dan kita lakukan pendampingan juga. Dan alhamdulillah per hari ini yang masuk itu shifting dari offline ke online sudah 3 juta lebih. Jadi memang ini upaya yang luar biasa gitu ya. Membantu para pelaku ini untuk bisa survive di kondisi seperti sekarang ini. Dan kita bantu lagi dengan program beli kreatif lokal gitu. Itu pendampingannya juga lebih komprehensif lagi. Dan itu ada dampaknya sudah kelihatan. Iya, sangat. Jadi membantu sektor ekonomi kreatif ini bukan hanya kita membantu shifting dari offline ke online, tapi kita mesti mengajarkan atau memberi pendampingan misalnya keuangan, pemasaran, terutama digital, ekosistemnya kalau kita sebut, hakinya, lalu akses permodalannya, terus akses penjualan ke ekspornya, lalu sehingga omset yang terjadi ya setelah kita bantu ini kurang lebih naiknya 130 sampai 200% gitu, mencapai sampai sebegitu. Jadi upaya-upaya ini kita lakukan agar mereka bisa survive dalam kondisi yang sangat berat ini. Kalau yang terdampak dan sangat-sangat negatif yang sampai saat ini mungkin sulit untuk bangkit kembali, apa saja di yang ekonomi kreatif? Ya, souvenir itu kan pasti yang kan pada saat kondisi ini biasanya orang kan beli kebutuhan
yang paling penting-penting aja, pokok ya, benar-benar pokok banget gitu ya. Nah, seniman dan kita kan lihat bukan saja di Indonesia, seluruh dunia Seluruh dunia, mereka betul. penghasilannya itu langsung drop ya. Betul, kita bantu bikin semacam live online ya di digital dan lain sebagainya supaya mereka bisa lumayan lah ada penghasilan. Tetapi balik lagi kayak fashion gitu kan, kondisi gini kadang-kadang kalau lagi Vicon cuman pakai atasan doang ya kan gitu, nggak terlalu perlu banyak ganti baju. Kalau Jadi Desi masih fashion week atau ya event, kita bikin konser itu kan semua kan tidak ada kan tahun ini. kita bikin digital. Kita sudah melakukan beberapa kali gitu ya kerjasama dengan berbagai macam pihak gitu ya untuk bikin fashion show yang melalui platform digital gitu. Jadi tetap kita berusaha bantu, tetapi memang ini sebuah tantangan tersendiri dan memang karena kondisi ini masih banyak yang menahan belanja lah gitu ya dalam kondisi seperti sekarang ini. Seperti misalnya fashion lah, Des kan kita nggak terlalu penting-penting banget dalam kondisi sekarang ini kan ya. Ini yang mesti Sekarang kita fashionnya daster rumahan kan. iya, Atau apalagi kalau meeting juga mungkin hanya atasnya kemejanya saja bawahnya. Makanya bawahnya. tailor atau bisnis ini penjahit itu kan pada turun Iya, semua ya. iya, iya. Tetapi kuliner sudah mulai naik, ya kan. Kria Apalagi juga yang punya. online kan kalau kuliner kan. Karena kan sekarang bisa banyak yang online ya kan. Saya telah mengikuti yang namanya Menteri Pariwisata Indonesia sejak zaman Yop Ave sampai sekarang. Ini kan ada bongkar pasang. Saya justru lihat masalah branding Indonesia inilah yang menjadi kunci, salah satu kelemahan saya lihat. Malaysia truly Asia. Sementara kalau kita lihat Indonesia itu ada Remarkable Indonesia, ada Wonderful Indonesia. Mungkin Mas Wisnu, karena ini ahli branding, ahli media, ahli marketing strategist. There has to be something new mengenai bagaimana kita membrand yang namanya tuh Indonesia. Nah, ini kita hampir akhir tahun ya. Jadi 1 tahun ini fokus penggunaan anggaran dan fokus kerjanya ini kemana saja, Mas? Ya, fokusnya pertama tadi ya, salah satunya adalah hibah pariwisata itu ya. Itu berapa? 3,3 triliun. Itu ya kita fokus betul-betul untuk membantu para pelaku terutama di hotel dan restoran ya kan. Mereka kan banyak karyawan Itu ya. langsung ya, hibah dalam bentuk Lewat daerah. Dan banyak lagi yang lain, misalnya pendampingan-pendampingan, lalu bantuan insentif pemerintah, bumper, dan lain sebagainya. Kita lakukan terus. Dan semua yang tadinya anggarannya bukan untuk misalnya lebih kepada yang tidak terlalu penting gitu ya. Bukan tidak terlalu penting, artinya tidak terlalu penting dalam kondisi seperti sekarang gitu ya. Itu kita shifting ke sana semua untuk mendorong itu semua. Jadi bisa membantu para pelaku lah. Banyak juga kita melakukan pendampingan melalui digital, training melalui digital dan lain sebagainya gitu. Kita sering lakukan sekarang. Tapi saya lihat juga promosi tetap jalan terus ya. Ini Promosi begini, Des. Promosi itu kan gini. Saya mesti jelaskan lebih komprehensif masalah promosi. Jadi pada saat kondisi pandemi ini semua negara tetap melakukannya, ya kan? Walaupun perbatasannya masih tertutup, saya ambil contoh Korea ya. Iya, Korea bahkan meng-hire BTS untuk promosi datang ke negaranya pada saat negaranya masih tertutup. Sekarang masih tertutup untuk wisatawan. Kenapa? Kita harus tetap menjaga top of mind kita. Ya, brand kita, brand Indonesia kita atau brand pariwisata kita harus ada di top of mind kita, para calon wisatawan. Karena kayak Vietnam, Thailand, ya kan, Singapura, Malaysia, Dubai gitu ya, mereka tetap melakukan promosi yang menunjukkan keamanan di destinasinya, safety, terutama health dan lain sebagainya. Juga kalau nanti vaksinnya sudah ada, pastikan orang sudah nggak sabar itu ingin Iya, melancong. jangan sampai nanti pilihan mereka bukan ke Indonesia deh. Kan itu jadi salah lagi nanti gitu ya. Jadi pariwisata ini bisa cepat bangkit lagi gitu ya. Kalau kita tetap memaintain awareness atau namanya top of mind daripada destinasi-destinasi kita. Begitu. Memang dampaknya tidak dirasakan sekarang. Tetapi pada saat mereka kembali lagi ke Indonesia, akhirnya kan memberikan dampak ekonomi, ya kan? Hampir 13 juta pekerja pariwisata secara langsung. Belum kita bicara tadi, ya, yang menopang sektor pariwisata. Jadi memang kita harus paham betul, ya, sektor pariwisata ini bukan hanya besar ya, tapi dampaknya sangat
luar biasa gitu untuk kemajuan. Kontribusinya terhadap GDP Indonesia lumayan ya, cukup tinggi kalau tidak salah. Eh, Ada 4 4%. ya, Ya, 4. nah itu bicara soal itu boleh saya jelasin Iya. sedikit. Soal GDP ya, kita kira-kira 4%. Kalau kita coba membandingkan negara lain, tetangga kita, mereka semua di atas 10%. Iya. Thailand kalau tidak salah 15%, 15%. Malaysia 12%, 12%. bahkan Vietnam sekarang lebih tinggi lagi dari Betul. Indonesia. Artinya apa, Des? Ya, bayangkan kalau kita sekarang ini berusaha memperbaiki atau meresstrategi pariwisata kita, ya, agar jangan ketinggalan dengan negara lain. Tadi Desi sebut baru bicara soal apa namanya PDB, ya kan? Belum dari jumlah wisatawannya. Kita juga tertinggal jauh sama neighboring country kita. Ya, dan apalagi kita ekonomi kreatif kita kan kita justru menginginkan sumber yang istilahnya non resource based, tidak hanya mengandalkan sumber daya alam tapi sumber daya manusianya, kreativitasnya. Ini penting sekali. Ini menarik bicara mengenai tadi branding. Ini salah satu kenapa misalnya lihat Mas Wisnu melakukan promosi gencar, mungkin ya saya ingat ya awal Covid ini, sebelum Indonesia kena Covid, kita diketawain seluruh dunia. Welcome to Indonesia. Ada Covid di mana-mana kecuali di Indonesia. Tapi yang jelas setelah pasca Covid ini, kita kan harus punya strategi baru, harus punya istilahnya resetting in how we do business, ya. Di Indonesia, saya telah mengikuti yang namanya Menteri Pariwisata Indonesia sejak zaman Yop Ave sampai sekarang. Ini kan ada bongkar pasang. Saya justru lihat masalah branding Indonesia inilah yang menjadi kunci, salah satu kelemahan saya lihat. Malaysia truly Asia. Sementara kalau kita lihat Indonesia itu ada remarkable Indonesia, ada wonderful Indonesia. Mungkin Mas Wisnu, karena ini ahli branding, ahli media, ahli marketing strategist. There has to be something new mengenai bagaimana kita membrand yang namanya itu Indonesia dengan segala macam kehebohan dan kekayaan yang kita miliki. Ternyata kita paling sulit untuk melakukan branding terhadap negeri sendiri. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Desi tadi. Sebetulnya kalau tidak ada COVID tahun ini kita mau melakukan rebranding Indonesia. Rencananya demikian, ya kan? Tetapi karena ada COVID ya kita tundalah gitu. Walaupun masih ada argumentasi ya, perdebatan perlu tidaknya diganti dan lain sebagainya begitu. Tetapi menurut saya branding Indonesia harus relevan dengan perkembangan zaman, ya. Terutama di era digital ini harus ada sesuatu yang berbeda lah menurut saya yang perlu kita dorong gitu ya. Dan memang salah satu upaya pemasaran kita nggak bisa kita cuma bicara dengan cara yang konvensional. Kita harus melihat perkembangan zaman ini, apalagi di era digital ini, apalagi karena pandemi COVID ini. Digitalisasi kan terakselerasi dengan sangat cepat, ya kan? Mau nggak mau kita harus melihat potensinya apa nih nanti setelah. Dan semua orang melakukan booking, pemesanan dan lain sebagainya kan lewat platform digital. Jadi kan betul-betul kita harus betul-betul mempelajari tren pemasaran kemana. Dan ini sekarang eranya canggih, ya. Ada berbagai macam digital analytics ya yang bisa kita pelajari dan lain sebagainya. Jadi memang upayanya tidak bisa konvensional lagi gitu ya. Kita juga harus bisa bekerja sama dengan platform-platform digital di luar. Kita harus bisa bekerja sama dengan key opinion leaders, content creators, orang-orang kreatif yang lain di dunia gitu ya. Yang juga bisa membantu mempromosikan negara kita selain yang lokal juga gitu ya. Banyak sekali sekarang, Desi tahu lah, content creator udah makin banyak ya. Di Indonesia maupun di luar negeri, apalagi khususnya di. Sebenarnya bukan masalah kreativitasnya, tapi apakah goods yang kita deliver itu sesuai dengan promosi yang kita berikan ini kan, supaya orang juga kembali terus menerus bahwa Indonesia is the favorite destination. Iya, dan banyak sebenarnya potensi Indonesia yang dalam tanda kutip kurang dijual, ya kan? Contoh makanan, kita kalah dibandingin Filipina sama Thailand kalau di mata dunia internasional soal kulinernya. Padahal Des, makanan kita kan kalau dibandingkan dua negara yang tadi saya sebut, kan gila jauh lebih banyak gitu, lebih bervariasi dan ya Desi tahu lah. Iya. Cuman ya kita ada rendang sekarang kan sudah masuk ke UNESCO, ada sate tapi diambil oleh Malaysia nih image-nya, di Malaysia truly Asia. You know what Des? Kita bicara 20-30 tahun lalu, hampir di semua restoran Thailand, menu rendang itu ada dengan nama rendang. Sampai sekarang. Iya.
Tapi orang nggak tahu bahwa itu rendang tuh punya Indonesia kan. Exactly. That's a problem. Jadi Sate bahkan juga. Thailand karena kehabisan menu dia pakai juga rendang, ya. Tapi sekarang mereka justru posisinya sangat kuat gitu. Jadi artinya kita perlu nih mereview apa sih kekurangan kita selama ini agar lebih baik ke depan. Jangan sampai kita ditinggal terus, nanti ntar lagi ditinggal Kamboja lagi, ya Iya. kan? Desi barusan menjawab kegundahan saya. Itu apa yang Ya, menjadi apalagi tadi Desi bilang, strategi? wah kita double gitu. Ntar Tapi dulu. double-nya nothing. Oke, sekarang how-nya. Ini karena biasanya implementasi dan saya rasa dengan memilih Jokowi memilih seorang yang masih muda dan juga paham lah terhadap marketing, menggunakan media komunikasi dan lain sebagainya. Saya lihat memang dari tahun ke tahun itu impresif sekali jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Tahun 2015 saya ingat itu masih di bawah 10 juta. Kemarin, di tahun kemarin itu 16 juta. Kan katanya punya target 20 juta. Ya ini kan berarti double dalam waktu 5 tahun. Tapi kita lihat kalau dibandingkan, Malaysia tuh 26 juta, Wisnu. Iya. Thailand 38 juta. 39. Singapura yang kecil-kecil seperti 18. itu lebih dari kita punya. Dan tadi disebut, nah, ini kan berarti all this time, ya, Indonesia itu kalah sesuatu gitu dibanding Ya. dengan negara-negara tetangganya. Dan ini Desi- mungkin Desi- harus Desi barusan menjawab kegundahan saya. Nah, itu apa yang Ya, menjadi apalagi tadi Desi bilang, strategi? wah kita double gitu. Ntar Tapi dulu. double-nya nothing Ya, compared dibanding to negara the lain. neighbors. Vietnam tahun 2000 hanya 2 juta wisatawan, Indonesia 5 juta lebih. Sekarang Vietnam 18 juta, Indonesia 16 juta. Somebody else ya berupaya luar biasa. Dubai tahun 2000 hanya Aduh. 3 juta. Dubai tahun 2000, tahun ini masih padang pasir ya, itu Iya. belum ada bangunan. Artinya kan harus ada upaya yang sangat luar biasa untuk memperbaiki pariwisata kita. Jadi saya bicara ini nih sebelum pandemi ya untuk merestrategi kepariwisataan kita. Oke, sekarang how-nya itu. Coba kita SWOT sekarang Oke. ya. Strength, weakness, opportunity, and threat. Karena ini Ya. sekarang the buck stops with you. Ini tanggung jawab seorang Mas Menteri Wisnu. Apa kalau dari kekuatannya dulu? Apa saja yang masih merupakan kekuatan di Indonesia? Saya rasa kalau banyak sekali dari segi kekayaannya, tapi itu belum pernah dijadikan kekuatan. Pantainya, alamnya dan lain sebagainya. Ini orang masih memilih untuk pergi ke Penang, ke Malaysia, Dan itu ke kenyataan. Thailand. Pertama Padahal- gini, kita jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kita capai. Menurut saya, kita harus berusaha membandingkan ya tadi ya, dengan apa yang dicapai oleh tetangga-tetangga kita, bahkan negara-negara yang relatif baru merdeka begitu ya. Artinya kita harus mampu mereview kembali gitu. Dan salah satu yang utama, yang sebelum pandemi ini kita sudah canangkan, yaitu shifting from quantity to quality. Ya, how? Nah, sebetulnya yang menarik adalah karena pandemi ini quality tourism menjadi penting. Nah, ternyata konsekuensinya Des, untuk bikin quality tourism itu banyak banget untuk menuju ke arah sana. Gak ada masalah, ya, harus kita upayakan. Kita memperbaiki konektivitas kita ke depan. Insya Allah setelah pandemi ini kita akan perbaiki konektivitas kita. Ya. Lalu infrastruktur. Itu, ya. itu bagian dari kelemahan ya dari industri turisme kita. Ya, lalu infrastruktur, lalu fasilitas destinasi pariwisata, kebersihan, keselamatan, itu hal-hal yang dasar yang perlu kita perbaiki. Lalu yang sangat penting lagi adalah masalah kesehatan dan kebersihan itu tadi. Apalagi karena pandemi ini, tanpa pandemi aja itu penting ya kan, apalagi setelah ini. Nah itu salah satu upaya-upaya kita untuk memperbaiki destinasi pariwisata kita gitu. Nah ini ya beberapa yang kita coba strategikan, dan Pak Presiden pada saat saya dulu melaporkan berbagai macam strategi, justru malah bersama Menteri BUMN kami diminta untuk membuat BUMN pariwisata dan yang terkait pariwisata dijadikan satu holding gitu. Untuk membantu nantinya. Dan ini bagaimana? Masih tetap di jalur itu atau apa kira-kira hasilnya yang ingin dicapai? Kan masih dalam proses ini ya, masih dalam proses holding BUMN yang pariwisata ini, tetapi progresnya sangat bagus ya, progresnya yang bagus. Jadi antara perusahaan-perusahaan BUMN yang terkait dengan pariwisata itu bisa saling menunjang, saling support dan lain sebagainya. Misalnya
kita bicara soal aviasi lah gitu ya. Saya dengan Pak Menteri Perhubungan ini sering banget diskusi sama Menteri BUMN, tentunya Pak Basuki juga ya terkait infrastruktur. Itu membangun konektivitas. Ya, konektivitas itu hal yang mungkin agak terlupakan gitu. Kesannya kita sudah aman soal konektivitas, padahal kita dibandingkan negara lain, balik-balik tetangga kita Iya, masih jauh. tertinggal jauh. Iya, ya karena kita pulaunya jauh lebih banyak, kita negaranya jauh Ya lebih enggak juga, besar. enggak juga. Kalau itu nggak bisa dijadikan alasan menurut saya ya. Karena begini, kalau bicara seperti itu saya coba bandingkan soal seat capacity. Seat capacity menuju Indonesia sama ke negara-negara lain ya. Ke Malaysia 44 juta per tahun. Ya, Thailand 60 juta. Ya. Indonesia cuman 25 juta. 25 itu belum dipotong load factor, belum dipotong dipakai orang Indonesia sendiri. Jadi memang kita masih harus berupaya. Saya ambil contoh lagi. Thai Airways terbang ke Eropa direct itu ada 12 flight. Indonesia berapa? Iya. Palingan hanya Garuda satu. Gitu. Ini kita baru bicara kita satu, dengan, dan itu saja susah ya dipangkas-pangkas terus rutenya. Makanya, ya, nah, apalagi sekarang zaman COVID ya. Itu juga yang jadi pertimbangan kita ya. Direksi Garuda sekarang sangat support sekali ya, terhadap pembangunan pariwisata kita begitu ya. Dan strategi aviasi kita juga bukan outbound tapi inbound. Ini penting. Kayak Singapore Airlines, Thai Airways ya, lalu Emirates, mindsetnya harus inbound, membawa devisa ke dalam negeri, bukannya mempromosikan orang Indonesia untuk keluar negeri. Gitu. Iya, dan rata-rata kalau orang Indonesia yang mampu, mereka pilihannya ke luar negeri kan. Betul. Justru. Jadi kita mempromosikan Indonesia di luar untuk datang gitu. Dan itu tugas. Iya. Tapi Mas Wisnu tadi mengatakan weakness-nya, sekarang weakness kan banyak sekali ya. Weakness-nya paling penting kan infrastructure tentu saja. Kalau kita lihat sekarang yang paling banyak ya orang datang kalau tidak ke Bali ya paling nggak ke Jawa. Dan ini kan merupakan hanya sekian persen dari jumlah pulau dan area yang kita miliki. Ini kan saya lihat banyak program-program infrastructure yang sudah dibangun, konektivitas dan lain sebagainya. Tapi yang penting kan sebenarnya tadi itu ya. Kualitas penginapannya, infrastruktur daerahnya itu, kenyamanan, keamanan dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana selama ini? Kira-kira karena harus bekerja sama dengan Pemda tentu ya, saja. Dan jadi dengan KL-KL yang terkait tadi saya sudah sampaikan dengan Menteri Perhubungan, dengan Menteri PU, dengan Menteri BUMN ya, dan beberapa perusahaan BUMN yang terkait gitu, kita rajin sekali, sering sekali untuk berkoordinasi untuk menuju ke arah sana. Termasuk kita juga bicara dengan para pengusaha-pengusaha dan investor untuk membuat contoh Labuan Bajo. Kita bicara juga dengan investor bagaimana caranya mereka untuk membuat quality destination itu gitu, untuk melakukan investasi. Dan ini harus dipahami dengan baik-baik, apalagi itu adalah merupakan sumber daya alam dan aset ya. Betul. Jangan sampai rusak nanti dengan. Nggak boleh. Itu kalau melindungi alam itu udah environmental sustainability kan tadi saya bilang ya, itu satu hal yang sangat penting. Jadi begini, salah satu yang menjadi fokus kita juga ya tadi selain alam yang mesti kita lindungi, quality tourism akan mendukung ke arah sana. Pasti ya, Des. Pasti mereka cari yang bersih, cari yang bebas menghargai tidak merusak dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua yang menurut saya tidak kalah penting adalah setiap destinasi itu harus memperkuat keunikannya. Artinya apa? Budayanya, tradisinya dan lain sebagainya itu harus betul-betul dijaga sehingga menciptakan daya tarik yang luar biasa. Jangan kita berusaha jadi bangsa lain dalam menciptakan destinasi pariwisata, itu nggak boleh. Yang dicari sama mereka satu keunikan atau satu daya tarik yang berbeda daripada apa yang terjadi di negeri mereka begitu ya. Jangan sampai kita berusaha ikut-ikutan. Semuanya dijadikan Bali itu kan juga nggak bisa juga. Bali udah punya kekuatan tersendiri yang nggak bisa juga ditiru oleh tempat lain. Jadi ini bagian dari kreativitas juga nih Des ya, menciptakan destinasi pariwisata yang harus punya keunikan dan daya tarik tersendiri. Ya paling kuat adalah budaya. Coba sekarang kita lihat siapa yang datang ke Indonesia. Kan semakin lama jumlahnya semakin besar. Saya lihat itu the Chinese. Ya sekarang yang punya uang itu dari mainland China. Apa? Harus ada strategi supaya mereka datang kembali dan spending. Ini gimana? Kita konkret saja Mas. Spending itu salah satu kata kunci quality tourism juga. Ya makin banyak dia spending artinya kualitinya makin bagus ya. Saya ambil contoh ya, sebentar bicara soal quality tourism tadi dan spending. Australia jumlah visitorsnya cuma 10 juta. Tapi devisanya 45 billion US dollar. Berarti its arrival, its visitor spend a lot.
sangat banyak. Nah, kurang lebih kira-kira 4.000 kalau dihitung ya, gitu, 4.000 US dollar. Nah, jadi ini yang mesti kita dorong, ya kan? Bukan hanya pemasarannya, tadi quality daerahnya juga gitu. Dan salah satu misalnya Labuan Bajo, sedemikian rupa akan kita arahkan ke premium destination misalnya. Dengan spending minimal sekian gitu. Kurang lebih Seperti demikian. yang kalau kita ke Butan, Yes. minimal $300 harus. Kalau Per nggak hari, boleh masuk. $300 per hari itu $300 di per Butan, hari. bukan per visit ya. Iya, per hari. Nah, Mandalika kita akan lebih arahkan ke yang milenial, yang seru gitu ya kan gitu. Jadi nanti setiap destinasi ada timnya lah gitu, ada target marketnya yang lebih jelas gitu. Jadi Ya, dan kita juga harus besar tahu sekali strength-nya bangsa kita. Semua bangsa punya strength-nya masing-masing. Dan Indonesia strength-nya yang paling menonjol ada dua hal. Hospitality dan creativity. Itu blood-nya orang Indonesia. Memang. Justru itu yang mesti kita Persis. Dan seharusnya dengan negara sebesar ini, penduduk 270 juta, kita tuh harusnya tuh 50 juta per tahun, Wisnu. Bukan 15 juta. Bukan artinya setengahnya daripada betul, Malaysia. Itu nggak masuk akal. Nah, sampai makanya sekarang. kan saya bilang pada saat tadi dibilang wisata kita sudah segini segala macam, harusnya Indonesia bukan 16 juta, harusnya mungkin di atas 30 juta, harusnya kalau Thailand 39 juta kan harusnya kita 50 juta. Dan Thailand apa? Palingan pantai Phuket dan Pattaya, Phuket. dan Patong mungkin kalau untuk Bangkok. Yang Badung-Badung. Iya, tapi itu Thailand jauh lebih kecil. Artinya Thailand yang lebih kecil daripada kita, daya tariknya nggak sebanyak kita, budayanya nggak sevariat kita, aja bisa 39 juta. Nah, menurut Mas Wisnu kenapa? Kenapa Malaysia bisa, Thailand bisa, sekarang Vietnam bisa, kenapa Indonesia? Jadi begini, kalau Thailand saya melihatnya begini, kalau saya yang melihat Thailand dulu ya. Thailand itu karena tidak terlalu banyak kekayaan alamnya. Mereka berpikir bagaimana memajukan perekonomian di negerinya. Gitu ya. Akhirnya salah satu yang dipilih adalah pariwisata oleh pemerintah Thailand. Dan upaya ini sudah dilakukan secara konsisten dari tahun 80-an. Konsisten bahasanya. Ya. Dan ini kata-kata yang penting. Contohnya bagaimana, Desi pernah di luar negeri lama. Kota mana di luar negeri yang tidak ada Thai resto? Tell me. Di Amerika, kota mana yang tidak ada Thai resto? Dengan standar makanan dan interior dan mood yang sangat Thai banget. Di Inggris, di Europe, di Australia. Itu dibangun dari tahun 80-an, Des. Tujuannya bukan jualan makanan saja, tetapi menjual Thailand. Itu upaya. Film, melalui film misalnya, pemasaran. Ini ada masa lalu yang ini kan kembali ke branding lagi itu. Iya, film. Kita harus membuat destinasi kita mengundang film-film barat untuk produksi di sini. Contoh New Zealand maju pariwisatanya gara-gara film Lord of the Rings. Lord of the Rings ya kan? Singapura, ya kan gara-gara Crazy Rich Asian. Saya cerita aja nih berapa tahun yang lalu, saya pernah mendapat kesempatan untuk co-produce film Born Legacy di Indonesia. Waktu itu saya masih di kantornya Desi yang sekarang, ya. Udah nih produsernya datang, direkturnya datang ke sini pengen produksi film Born, bayangin film top ini gitu ya. Born Legacy. Harusnya diproduksi di sini. Akhirnya dipilih di Filipina. Kenapa? Izinnya ribet. Aturannya banyak. Akhirnya mereka nyerah, gitu kan? Ini yang saya alami gitu. Bukannya mempermudah, ya kan malah mempersulit. Nah, kalau ada yang mau sekarang, kalau perlu saya yang bantu tuh bikinin izin. Ya, tanpa kedaulatan data, ekonomi kreatif kita akan sulit maju. Banyak yang tidak sadar. Kelihatannya tidak ada kaitannya, tapi kaitannya itu sangat luar biasa antara kedaulatan data dengan kemajuan ekonomi kreatif. Sekarang balik ke ini post COVID ya, mudah-mudahan apalagi kalau vaksin ya kita kan Itu salah harapkan satu- mungkin salah satu 2-3 tahun ke depan lah kita. Ini apa-apa saja yang istilahnya bisa yang perlu diubah atau yang masih kita bisa lanjutkan minimal sampai tahun 2024. Ya, banyak hal juga yang Karena sudah pasti ada kan riset banyak hal gitu. yang sudah dilakukan sebelumnya. Saya lihat baik ya. Tapi kan kita tidak boleh puas, itu intinya ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan kita terus menggas itu pembangunan infrastruktur. Kita
pada saat recovery kita coba membalance antara supply dan demand, ya kan. Sekarang kan supply-nya ketinggian, demand-nya kurang. Nah, ini bagaimana kita mendorong demand? Salah satunya adalah dengan promosi, ya, lalu menciptakan daya tarik tambahan agar supaya demand-nya mulai seimbang kembali. Dan habis itu baru kita lebih dorong lagi ke jumlah wisatawan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Itu basic. Lalu kan SDM, ya, juga hal yang penting. Itu kita ada beberapa perguruan tinggi dan perguruan tinggi lain juga banyak yang punya jurusan pariwisata. Itu juga kita lagi dorong itu untuk menciptakan tenaga kerja yang handal dan mampu bersaing gitu ya. Itu juga salah satu yang menjadi hal yang utama. Dan pemasaran yang Nah, pemasaran ini kan berarti harus paham mengenai targetnya. Yes, Jangan yes. sampai kita memasarkan di A tapi ternyata sebenarnya kan harusnya di B. Jadi saya sempat lihat sebuah data yang akhirnya saya melakukan ini ya. Saya melihat data wisatawan Amerika ke Indonesia itu 400.000 tahun 2019. Saya lihat Thailand ada berapa? 1,2 juta, hampir 1,3 juta. Orang Amerika sekarang lagi miskin-miskin semua, mereka nggak akan kemana-mana. Nah, maksud saya bicara 2019, ya kan? Vietnam 2 kali lipat dari kita, jumlah wisatawan dari Amerika. Lah, artinya apa? Artinya ada market yang sebenarnya harus kita tap gitu, tapi kurang. Lalu saya coba pelajari lewat Google Analytics, ya kan? Ternyata di tahun 2019 ya, yang paling tertarik untuk search tentang Indonesia, nomor 1 Australia, ada sekitar 600 juta search 1 tahun. Wajar lah, ini negara tetangga. Wajar. Nomor 2 Amerika. 3, 4, 5 itu Jerman, Perancis, Inggris, ya kan? 3 itu. Terus saya cari Belanda di mana nih? Kalau nggak salah urutan 18 sama 19. Tapi yang ada penerbangan kita ke Belanda. Iya, jadi nggak matching. Jadi kayak terus gimana ya ini ya gitu ya. Terus gimana malah ke Amerika sama negara kayak Inggris, Perancis dan Jerman yang kenapa nggak kita tuju? Terus wisatawan terbesar di dunia. Tadi Desi sempat mention ini Amerika sama Cina susu-susuan nomor 1. Yang kedua ya tadi, yang setelah Amerika sama Cina, habis itu Perancis, Inggris, Jerman. Gitu. Jadi ini yang harus punya kita pelajari. Dan cara memasarkannya juga beda-beda. Beda harus kita. Ya. Karena tiap negara juga punya gaya sendiri-sendiri. Nah, ini sudah dilakukan atau belum targeted marketing ini? Ini kan promosi kan tidak bisa sudah. Di era digital ini sangat memungkinkan sekali kita melakukan targeted marketing ya. Dan ini justru bisa mempermudah teknologi digital ini, apalagi dengan AI dan lain sebagainya, dengan analitik dan sebagainya gitu ya. Kita bisa lebih spesifik menargetkan market atau bukan hanya pasar satu tempat saja, tapi orang, bahkan individu. Memungkinkan sekali kita target dengan lebih presisi. Dan ini dilakukan terus-menerus ya, kehadiran di platform internet dan digital. Itu harus, apalagi ke depan. Iya. Nah, ini bagian ke yang ekonomi kreatif ini kan digital, everything sekarang berbasis digital and Internet of all things. Ini bagaimana ini merangkum ini semua, karena kalau kita lihat ya ini adalah industri yang justru ya di mana orang lain pada bangkrut, kita lihat Jeff Bezos dan kawan-kawan ini mereka langsung jadi kaya raya karena digital ini menjadi beberapa kayak aplikasi dan game memang. Nah, ini bagaimana menjadikan sumber kreativitas ini jadi sumber revenue yang lebih meningkat lagi? Ya, jadi gini, dari 17 subsektor itu kan ada film juga, ada musik juga, ada animasi juga, kan? Ada aplikasi, ada game, ada desain, ada kriya, ada fashion, ada kuliner, beberapa ya ini yang saya sebutkan. Ini kan sebetulnya mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Ini sektor yang tidak tergantung dengan kekayaan alam, ya kan? Ini sangat besar potensinya ya. Dan tadi darahnya orang Indonesia itu kekuatannya ya tadi, creativity and hospitality. Nah, creativity ini juga menjadi suatu kekuatan kita. Dan pengguna internet dan sosmed yang salah satu terbesar di dunia harus memanfaatkan. Nah, tadi ya, 17 subsektor ini bukan hanya perlu memahami digital, ya, tetapi ekosistem yang dasar tadi itu perlu. Karena pada saat bicara digital kita harus tahu haki. Jangan sampai kita cuman jadi bikin konten dan lain sebagainya atau berbuat sesuatu tapi akhirnya pada saat maju somebody else yang ngambil karena hakinya nggak dipikirkan. Akses permodalan penting ya kan, keuangan ini basic nih, basic ekosistem. Dan konektivitasnya itu enggak, wifi-nya. Oh iya, ya, kalau ini tadi kan konektivitas pariwisata beda nih kan. Ini konektivitas wifi ya.
Tetapi memang itulah yang harus dipahami, bukan hanya kita belajar atau membangun produknya saja, kemasannya, pemasaran digital dan sebagainya. Nah, itu ekosistem yang tadi yang perlu kita dukung ya ke arah sana sehingga Sejauh mana sekarang kira-kira bentuk ekosistemnya udah berapa persen dari yang ideal kalau ya kan kita ada. gini, kita kan dalam kondisi pandemi ini kan agak terbatas ruang geraknya, tapi kita bisa melakukan melalui virtual. Justru sekarang ini bisa fokus berada digital karena kita Betul. sangat tergantung pada digital. Kalau dulu kan mesti ke lapangan Iya. ya segala macam, kita bisa sekarang melalui webinar ya, melalui berbagai macam cara lah untuk memberikan pendampingan gitu ya. Misalnya keuangan, misalnya kemasan, misalnya pemasaran digital dan lain sebagainya, itu terus kita lakukan. Dan kita harus paham betul bahwa ini bukan cuma satuan gitu, ini ekosistem yang para pelaku ekonomi kreatif harus paham A to Z-nya gitu. Memang perlu waktu, tapi logikanya harus dipahami dulu gitu ya. Contoh sederhana keuangan. Banyak pelaku UMKM kreatif kita yang keuangannya campur aduk antara kebutuhan dapur sama usahanya. Akhirnya kan enggak. Ya harus ada pendampingan lah. Iya, harus ada pendampingan. Keuangan hal yang walaupun mungkin mereka pelaku kreatif biasanya kurang berminat ya gitu ya ke keuangan gitu karena agak berbeda otak kiri sama otak kanan nih. Tetapi itu hal dasar yang sangat penting. Contoh keuangan aja baru kita bicara, belum yang lain-lain. Haki, kadang-kadang cuek orang. Kadang-kadang cuek terhadap karya ciptanya. Ya, dan apalagi sekarang semua bisa ditaruh di YouTube dan itu nanti dia. yang monetize orang lain. Nah, Orang ini lain. juga Dan itu sering terjadi. Bahkan ya, saya cerita aja. Ada beberapa musisi terkenal kita yang sangat terkenal bahkan ada yang sudah almarhum gitu ya. Yang masih punya problem dengan hakinya. Sampai hari ini. Nggak apa ya. Akhirnya mereka nggak mendapatkan benefit yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi belum kita bicara digital ya. Seperti di Europe ada GDPR ya, General Data Protection Regulation itu juga akan dilakukan juga di Indonesia. Itu penting sebenarnya untuk memprotek data kita juga, data para pelaku dan lain sebagainya. Itu memang penting. ini semua dan saya lihat ini pemahaman terhadap kesana kan sudah mulai meningkat karena data ini sangat penting ya. Oh, data. It's very sekarang semua data lah. Ya. Gitu. Tapi yang saya khawatir karena kita itu adalah pengguna masalahnya Wisnu. Semua platform yang besar, sosmed yang kita miliki dan semua softwarenya itu Indonesia itu tidak memilikinya. That's a problem. Gitu. Nah ini bagaimana ke depannya kalau kita memang mau membangun dari ekosistem digital yang pada akhirnya kita tuh tidak punya proprietary data itu. Ya, makanya tadi saya sempat bilang, tadi ekosistem ekonomi kreatif yang dasar. Yang berikutnya bicara soal data, ya bicara soal kedaulatan data dan lain sebagainya. Itu juga tahap berikutnya yang penting. Tanpa kedaulatan data, ekonomi kreatif kita akan sulit maju. Banyak yang tidak sadar. Kelihatannya tidak ada kaitannya, tapi kaitannya itu sangat luar biasa antara kedaulatan data dengan kemajuan ekonomi kreatif. Karena akhirnya gini, saya ambil contoh ya. Kalau orang lain yang lebih tahu marketnya dengan data, bukan yang memproduksi. Kita marketnya masalahnya. Ya, kita cuma jadi market saja. Ya memang, kita memang marketnya. Kita pengguna terbesar, kita marketnya, tapi data bukan kita miliki. Bukan kita miliki. Karena semua platform, mau itu Facebook, Instagram, Twitter, macam-macam lah, itu bukan milik Indonesia. Somebody else owns the Sekarang data. gini, saya tanya sama Desi. Kalau Desi punya produk, tapi saya yang tahu customer-nya lebih detail, seleranya dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? You rely on me. Iya, ini memang kita harus kolaborasi. Ya. Jadi Bu Mending kalau kolaborasi diatur. Nah ini, that's the challenge. Saya yang punya data ya, punya platformnya. Nah, udah, brand dia bisa nentuin segala sesuatu at the end of the day. Kembali ke 16 juta kira-kira kapan? Kalau dari prediksi ya butuh waktu di tahun 2023-2024. Tapi kan itu kan menurut berbagai macam research yang mengatakan demikian. Tapi saya rasanya waduh terlalu lama tuh. Ya memang lama. Terlalu lama buat sektor pariwisata kalau tahun segitu baru beres gitu ya. Artinya kita harus melakukan upaya ekstra. Kita bicara mengenai industri tourism, tapi sebenarnya kan dengan jumlah penduduk yang kita miliki, domestic tourism ini
bisa kita andalkan untuk inilah Iya, pemulihan untuk ekonominya? memulihkan. Jadi begini, saya ambil contoh, saya setuju betul apa yang Desi sampaikan, karena orang Indonesia nggak bisa keluar negeri saat ini, ya. Kita nikmati lah yang Kita kita bisa miliki. alihkan untuk ke Indonesia, makanya kita bikin kampanye di Indonesia aja ya. Imagine this ya, tahun lalu wisatawan Indonesia yang keluar negeri itu ada 7 juta Des. They spend more than 8 to 9 billion Rata-rata kalau overseas. ya, Singapura, Hong Oh Kong, iya pasti. bahkan. Nah, buat medical juga ke Penang. Indonesia banyak loh. Hampir 2 billion US dollar they spend overseas. Orang Indonesia tahun lalu. Mereka sekarang nggak bisa ke luar negeri. Ya kita coba arahkan ke Indonesia. Potensinya tuh sangat besar what they spend overseas. Sangat banyak banget gitu. Nah ini yang bisa menolong. Jadi bukan ngitungnya jangan gini Des. Ngitungnya jangan wisatawan domestik tahun lalu aja yang spend di Indonesia. Tapi potensinya ada. Wisatawan Indonesia yang keluar negeri tahun lalu itu kan nggak bisa kemana-mana. Iya, mau tidak mau akhirnya libur di Indonesia. Cuman ya itu, hindari kerumunan, pakai masker, jaga jarak. Jangan jadi klaster terbaru lagi kan biasanya. Nah kalau itu liburan. juga hal yang penting. Jadi yang mendasar daripada pariwisata untuk bangkit adalah protokol kesehatan. Itu udah suatu harga yang harus dilakukan. Ya. Basic. And then vaksin. Ya. Oke, 3 tahun sampai tahun 4 tahun ya, 2024. Sekarang udah akhir 2020. Apa-apa saja prioritasnya, just singkat yang betul-betul harus achieve sebelum. Ya tadi, pertama kita memulihkan dulu, ya kan? Kita harus pulihkan dulu, ya kan? Sektor pariwisata kita dari antara supply dan demand itu harus kita seimbangkan dulu, ya dengan yang ada sekarang, gitu ya. Upayanya tadi ya, dengan promosi dan lain sebagainya, ya dengan menciptakan daya tarik, sehingga kembali nih, yang tadinya supply sama demand begini, gitu kita kembalikan dulu, biar seimbang. Pada saat yang bersamaan kita membangun infrastruktur, kita membenahi konektivitas, ya. Kita membenahi berbagai macam atraksi-atraksi yang baru, ya. Dan lain-lain termasuk pemasaran yang lebih relevan dengan zaman sekarang ini. Itu yang kita lakukan juga berbarengan, nggak bisa separuh-separuh gitu ya. Sehingga pada saat nanti mulai pulih kembali gitu ya, justru kita akan jauh lebih baik daripada sebelumnya, bukan cuma sekedar kembali daripada sebelumnya. Nah itu yang menurut saya prioritas kita, termasuk sumber daya manusia yang kita siapkan tadi. Dan ekonomi kreatif dan pariwisata ini saling menunjang. Pariwisata yang tidak kreatif itu nggak menarik, ya kan? Gitu. Jadi ini sektor ekonomi kreatif sangat bisa mendukung pariwisata dari film, kriya, fashion, semua you name. Ya. Bisa saling membantu dan menghidupi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Makanya di setiap destinasi, 5 destinasi sumber prioritas kita sedang mempersiapkan creative hub misalnya. Creative hub itu fungsinya adalah apa? Untuk mencari potensi-potensi lokal, ya, untuk dikembangkan sehingga pada saat pariwisata kembali lagi mereka merasakan manfaatnya, gitu, mendapatkan manfaat ekonomi yang baik. Iya, kalau dari segi ya memang ini tahun yang sangat menantang ya, nggak gampang jadi menteri apalagi menteri pariwisata. Bagaimana kira-kira apa feedbacknya dari presiden? Happy, tidak happy, paling sering dimarahin kenapa, dan mungkin Wisnu sendiri merasa performance saya ini bagaimana gitu kalau melakukan Ya, analysis, karena begini. self reflection. Ya, karena gini, pertama sektor pariwisata kan sektor yang paling terpuruk ya. Upaya yang kita lakukan selama ini kan hanya untuk membantu dulu, tapi buat sektor pariwisata yang paling baik adalah demand datang kembali. Buat mereka itu yang mereka harapkan, ya kan. Tetapi kondisinya nggak mungkin, ya. Kondisi sekarang itu perlu waktu untuk kembali ke situ. Jadi memang kondisi ini berat bukan hanya buat saya saja, tapi buat menteri pariwisata semua negara di dunia berat dan tidak mudah, gitu. Dan tahun depan kita juga akan fokus tuh membantu berbagai macam jenis usaha di pariwisata maupun ekonomi kreatif. Tapi ngomong-ngomong kan backgroundnya ya kita sama-sama TV lah, tapi nasibnya kan beda kan sekarang Mas Wisnu. Bagaimana culture shocknya masih ada? Saya lihat tambah ini kurus karena kurang makan atau nggak tidur, prihatin. Saya ikut prihatin jadi melihatnya. Apa kira-kira yang dirasakan culture shocknya? Pasti beda lah. Kerja untuk Menjadi pemerintah. menteri. Iya.
Iya beda Dengan sekali. pace-nya kan beda. Belum Belum birokrasinya. kalau dulu kan bos, sekarang kan ada bosnya. Banyak. Gimana Jadi perasaan? jadi gini, di private sector di televisi dulu segala sesuatu kan bisa cepat ya. Kita mau apa cepat, mau Result merubah ini. oriented. Iya result oriented, pokoknya result oriented deh, gitu ya kan. Sedemikian rupa dan nggak ada jeda waktu gitu untuk mau ngelakuin sesuatu atau mau menjalankan sesuatu gitu. Di sini kan ya ada birokrasi, ada segala macam gitu ya, yang mesti kita jalankan. Tapi birokrasi juga sebetulnya kalau kita pahami gitu ya, ya bisa dipercepat gitu. Itu satu. Kedua ya memang tantangannya adalah eh, zona nyaman itu, ya kan? Zona nyaman di Sekarang nggak nyaman sama sekali maksudnya. ya kan untuk dari orang udah kelamaan di zona nyaman kan agak sulit untuk berubah ya. Jadi saya banyak yang Frustrasi juga iya jadinya. tapi banyak yang berubah juga banyak gitu ya di Kemenparekraf, tapi ada juga yang masih ya gitu-gitu aja gitu. Tapi alhamdulillah lah sebagian ya cukup banyak yang berusaha mengikuti pace saya gitu ya, dan cepat ngapa-ngapain gitu ya. Itu yang penting. Tapi tahun 2024 lah istilahnya, melihat hasil yang ingin, ini kan result oriented, ini salah satu dari Ya, ciri khas kan selama prediksinya ini. pariwisata tuh pulih tahun 2023 2024. Tapi kan menurut saya kelamaan. Jadi kita harus mengakselerasi itu dengan berbagai Kembali ke macam upaya. 16 juta kira-kira kapan? Kalau dari prediksi ya butuh waktu di tahun 2023 2024, tapi kan itu kan menurut berbagai macam research yang mengatakan demikian, tapi saya rasanya waduh terlalu lama tuh. Terlalu lama buat sektor pariwisata kalau tahun segitu baru beres gitu ya. Artinya kita harus melakukan upaya ekstra. Oke. Gitu. Baik, Mas Wisnu. Terima kasih Des. Kelihatannya banyak sekali ya pekerjaan, dan yang penting kelihatannya harus memang mendapatkan dukungan dari semua pihak ya, karena pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini sebenarnya apapun yang kita lakukan ini ujung-ujungnya yaitu membuat Indonesia jauh lebih kuat lagi. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini, banyak sekali kita pelajari mengenai rencana strategi yang akan dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan tentu saja memang tahun ini, tahun Covid ini bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia merupakan tantangan yang sangat terberat ya. Semoga setelah adanya vaksin kita bisa ya pulih kembali, tapi tentu saja dengan mindset yang baru. Kita tidak boleh business as usual, tapi mau tidak mau harus jauh lebih kreatif, harus jauh mencari peluang di dalam masa krisis ini, dan yang penting lagi harus memiliki optimisme bahwa kita semua bisa keluar dari cobaan. Dan acara ini juga dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan jangan lupa gunakan masker selalu, rajin cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan. Stay safe. Bye-bye.